Ibu Karmina dengan kasih saya undang untuk doa untuk firman Tuhan. Baik, shalom ibu-ibu. Suara saya terdengar ya? Halo, shalom. Dengar Bu. Baik, kita mau bersatu dalam Bu Femina mungkin lebih dekat lagi biar jelas. Kurang keras sedikit. Terlalu kecil suaranya. Ya, kurang keras Halus sedikit. halus sekali suaranya. Dekatin lagi dikit. Ya silakan nih. Oke, kita bersatu dalam doa ya Bu. Kami bersyukur di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur pertolongan-Mu sungguh luar biasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan mempertemukan kami, walaupun lewat Zoom kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu sama di dalam kehidupan kami dengan kekuatan, kesehatan yang boleh kami terima di dalam Engkau. Saatnya Tuhan Yesus, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah taburan firman-Mu Tuhan Yesus ditaburkan dengan baik di dalam hidup kami dan kami boleh diberkati pada malam hari ini. Engkau berkati juga teman-teman kami Tuhan yang belum bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Segala pergumulan, sakit penyakit, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagi setiap mereka sehingga mereka Tuhan Yesus boleh bersuka cita pada malam hari ini. Terima kasih, ini setiap kami, biarlah hikmat Tuhan bersama-sama dengan kami, terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan, dan biarlah pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan penuh hikmat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur segala hal-hal yang mengganggu ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, baik itu dari kendala jaringan dan hal-hal yang lain kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Ya. Baik, terima kasih Bu telah memberikan kesempatan kepada kami dari Jatim untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Baik, sekali lagi saya mau sapa kita shalom. Shalom. Kita semua penuh sukacita ya ibu-ibu, amin. Ya. Pada malam hari ini saya juga membawa tema itu wanita yang kuat di tengah tekanan. Sekali lagi, wanita yang kuat di tengah tekanan. Nanti kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 31 ayat 25. Saya pastikan dulu apakah suara saya jelas ya, ibu-ibu. Dari mana kita tahu? Amsal. Apakah suara saya jelas ya, ibu-ibu? Kecil Bu. Jelas Bu. Jelas, Di tapi sini halus cuma sekali kurang. suara Ibu, halus halus suaranya. Jadi kayak mana supaya agak dibesarkan dikit lagi gitu, dikuatkan suara Ibu sedikit lagi. Oh iya, ini udah Silakan Ibu. benar sih. Udah kuat kali ya Bu. Ya udahlah, kalau udah habis volume. Silakan Bu. Dari mana tadi Bu? Amsal ya? Amsal 31 ayat 25. Amsal 31 ayat 31. 31 Amsal 31 pasal 31 ayat 25. Oke. Sebelum kita membaca itu, sebelum kita membahas ayat itu, saya mau bagikan bagi kita dengan tema kita wanita yang kuat di tengah tekanan. Sekali lagi, wanita yang kuat di tengah tekanan. Ibu-ibu sekalian, ketika saya membaca tema ini, saya teringat ketika Tuhan menciptakan manusia, yang pertama-tama Tuhan menciptakan Adam. Nah, Tuhan melihat manusia itu tidak baik hidup seorang diri saja. Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia itu, yaitu Adam, lalu Allah melihat bahwa Adam
tidak baik hidup seorang diri saja, lalu Allah menciptakan Hawa, dikatakan sebagai penolong yang sepadan. Nah, di sini saya tekankan penolong yang sepadan atau pendamping yang cocok, ya, sehingga membentuk keluarga yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah masih memberi pengampunan kepada manusia itu, dan ia menggantikan sembeli itu dengan binatang. Itulah berharganya kita dibanding ciptaan lain. Ini singkat cerita tentang Adam dan Hawa, di mana Tuhan ketika ia menciptakan manusia di bumi. Nah, lalu apa hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini, di mana kita tahu bahwa tema kita pada malam hari ini wanita yang kuat di tengah tekanan. Ketika Allah menciptakan Hawa, itu dikatakan sebagai penolong. Ya, artinya dia mempunyai derajat yang cukup besar dalam keluarga. Ya. Sekali lagi, ketika Allah menciptakan Hawa, ia dikatakan sebagai penolong. Artinya ia mempunyai derajat yang cukup besar dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah rumah tangga. Ya. Kata penolong di sini bukan berarti menjadi tulang punggung keluarga. Nah, kata penolong di sini bukan berarti tulang punggung keluarga ya ibu-ibu. Tetapi di sini dalam bahasa Ibraninya atau dalam bahasa aslinya kata penolong adalah ezer. Artinya mitra atau setara yang kuat. Nah, sering dikaitkan juga dalam perjanjian baru. Sering disebut-sebut itu penolong. Nah, penolong dalam perjanjian baru itu dikatakan adalah Roh Kudus. Berarti ibu-ibu, seorang istri penolong seorang laki-laki yang terlihat, yang dapat meringankan beban seseorang, sedangkan Roh Kudus mempunyai peran penting, penolong yang tak terlihat namun mempunyai cara yang ajaib dalam meringankan beban manusia. Jadi ada dua perbedaan di sini, penolong dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian konteksnya, terus di dalam perjanjian baru sosok penolong yang dimaksud dalam perjanjian baru, yaitu Roh Kudus itu. Yang dimana kita tahu tadi bahwa penolong dalam bahasa Ibraninya ezer atau mitra setara yang kuat. Ya. Dalam Yohanes pasal 14 itu ayat 16 saya akan bacakan untuk kita pada malam hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam perjanjian baru ada kata penolong yang Tuhan utus, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dan kita hampir juga setiap khotbah pasti itu selalu diingatkan kepada kita, apalagi kalau kita dalam gereja, baik kita juga di rumah duka, pasti selalu itu yang diucapkan. Kita mempunyai seorang penolong loh, yaitu Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Di sini dikatakan di ayatnya yang ke-16 itu, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Nah, penolong yang dimaksud di sini itu ya Roh Kudus. Dikatakan di situ akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya bahwa Roh Kudus ini akan terus ada bersama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Ya, perannya sangat penting. Bukan hanya mengingatkan kita tentang hal-hal yang baik, dia juga berperan penting untuk menghibur dan memberi kita kekuatan, yaitu peran Roh Kudus bagi kita sampai hari ini.
Nah, seorang istri juga mempunyai peran penting dalam keluarga yang sangat-sangat penting juga. Mulai dari hal-hal yang terkecil maupun hal-hal yang terbesar. Nah, makanya tema kita tadi, saya ambil tema untuk kita ya, wanita yang kuat di tengah tekanan. Karena peran wanita itu, peran seorang perempuan itu tidak mudah atau cukup berperan penting dalam keluarganya. Ya makanya kalau seseorang membentuk suatu keluarga atau keluarga sudah terbentuk, karena kita tahu bahwa keluarga juga yang paling dekat yaitu seorang ibu kepada anak-anaknya. Jadi hal-hal apapun, kalau seorang ibu tidak takut akan Tuhan, bagaimana dengan anak-anaknya gitu loh. Jadi perannya sangat-sangat penting. Dan itu saya yakin dan percaya itu tidak mudah, walaupun saya belum berkeluarga, tapi saya melihat peran ibu saya kepada anak-anaknya, bahkan apalagi mama saya itu seorang janda ya, jadi dia bukan hanya berperan penting untuk memberikan nasihat-nasihat dan lain sebagainya, tetapi ia juga berperan penting untuk mencari nafkah. Dan menurut saya itu adalah wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang hebat. Apalagi kalau seseorang wanita atau seorang ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan, lalu ia memimpin keluarga itu, saya yakin dan percaya bahwa dia tidak akan mudah terbeban dengan kondisi apapun itu. Saya yakin itu. Karena dia mempunyai kekuatan, dia punya Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Nah, kita mau fokus di Amsal pasal 31 ini yang akan kita bacakan pada malam hari ini. Di situ dikatakan, saya bacakan untuk kita ya, ibu-ibu, coba kita membuka bersama-sama di Amsal 31 ini ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Nah, ayat ini bercerita tentang bukan seorang wanita, kalau kita lihat konteksnya ya, kalau kita lihat konteks dari pasal ini, dari nats ini, itu di perikop ini dikatakan puji-pujian untuk istri yang cakap. Nah, istri yang cakap di sini bukan berbicara tentang fisik atau rupa yang dapat dilihat manusia, ya. Tetapi kata cakap di sini adalah wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang memiliki karakter yang kuat. Jadi kata cakap di sini, kalau kita melihat perikopnya itu, yaitu bukan wanita yang sempurna yang manusia bisa nilai. Ibu ini luar biasa ya, dalam pelayanan luar biasa, dalam sehari-hariannya, dalam rumah tangganya luar biasa. Nah, bukan itu. Manusia hanya melihat, tetapi manusia tidak melihat apa yang seseorang itu rasakan, seseorang itu alami. Mereka hanya melihat secara fisik, oh dia itu bahagia, dia itu begini begitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Di sini dikatakan bahwa wanita yang sempurna itu bukan berbicara tentang fisik, tetapi wanita yang takut akan Tuhan dan memiliki karakter yang kuat. Nah, sesuai tema kita pada malam hari ini tadi. Nah, terus dikatakan di situ di ayat yang ke-25 itu, pakaian adalah kekuatan. Nah, di sini bukan berbicara tentang pakaian apa yang dipakai manusia sehari-hari. Kalau berbicara tentang pakaian sehari-hari, itu ya kita bisa menilai, oh pakaiannya bagus, mahal, branded, punya nilai yang, punya harga yang cukup besar. Nah, bukan itu. Manusia kan bisa menilai seseorang itu dari apa yang ia pakai, tetapi bukan itu yang dimaksud Tuhan di sini atau firman Tuhan di sini, tetapi dia dikatakan bahwa
di ayat yang ke-25 itu pakaian adalah kekuatan dan kemuliaan. Berpakaian kekuatan seperti memakai pakaian setiap hari. Ya, kekuatan itu sudah menjadi bagian dalam hidupnya atau bagi hidup seseorang atau seorang wanita. Jadi kenapa seorang wanita harus mempunyai kekuatan sehebat itu? Kita dikatakan bahwa ketika takut akan Tuhan, terus hidup di dalam Tuhan. Nah, kita memakai itu dengan kekuatannya Tuhan dan itu terus akan kita jalani di dalam kehidupan kita seperti kita memakai pakaian yang tidak mau kita lepaskan. Itulah hebatnya firman Tuhan ketika kita mengandalkan itu. Nah, kekuatan yaitu iman, keteguhan hati, dan daya tahan menghadapi masalah. Artinya wanita yang berpakaian kekuatan itu tetap berdiri walaupun menghadapi masalah. Baik itu masalah rumah tangga, tekanan hidup, dan kelelahan-kelelahan lainnya. Saya tidak tahu ya, ibu-ibu, kelelahan-kelelahan apa yang kita alami hari-hari ini. Ya, saya yakin dan percaya walaupun kita hidup di dalam Tuhan juga pasti kita akan merasakan kelelahan mungkin secara fisik, tetapi tadi dikatakan bahwa ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita, mengingatkan kita, bahkan kalau kita seorang wanita yang takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya dengan kelelahan yang kita alami atau dengan masalah yang kita hadapi, kita masih mempunyai Roh Kudus atau hikmat yang dari Tuhan. Nah, kadang-kadang manusia mengatakan gini, kalau manusia mempunyai harta atau mempunyai uang bisa menghadapi segala sesuatu. Ya, kalau zaman sekarang dikatakan seperti ini, ibu-ibu ya, kalau kamu punya uang, kamu punya kuasa. Nah, itu tidak salah. Manusia memang tidak salah punya uang. Yang salahnya ketika kita mempergunakan apa yang kita punya itu menjadi kesombongan kita dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Namun kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan harta kita, itu yang salah, ibu-ibu. Ketika saya pelajari, oh ini adalah salah satu kesombongan manusia. Salah satu kesombongan manusia yang bisa membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, apalagi hari-hari ini kalau kita buka-buka sosmed itu ya, ibu-ibu ya, saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini juga main sosmed. Ya, kalau bukan dari ibu-ibu pasti anak-anaknya juga main sosmed. Tapi kalau kita lihat dari situ, orang sekarang lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan hartanya sendiri tanpa ingat lagi kepada Tuhan. Makanya ditekankan di sini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus beriman. Orang yang takut akan Tuhan harus punya karakter seperti Tuhan. Kalau enggak, kita akan jatuh di hal yang sama. Nah, terus yang di ayatnya yang ke-25 itu yang perlu kita harus garis bawahi tadi, ada kekuatan dan kemuliaan. Nah, kemuliaan di sini berbicara tentang kehormatan, ibu-ibu. Dan keindahan karakter artinya memiliki hati yang baik, sikap yang benar, hidup yang mencerminkan Tuhan. Kemuliaan di sini bukan berarti tentang kecantikan luar dan kemewahan seseorang yang terlihat. Jadi di sini itu bukan tadi yang menurut perikopnya itu istri yang cakep atau seseorang yang cakep. Ini bukan berbicara tentang fisik. Fisiknya yang sempurna, yang terlihat beda dari yang lain. Terus dilanjutkan di ayat yang ke-25 itu kemuliaan. Bukan kesempurnaan pakaian yang dia pakai yang terlihat indah, yang terlihat sempurna, badan yang bagus. Atau bukan sekarang itu bukan hanya
pakaian sebenarnya, tapi kadang-kadang sikap kita juga bisa yang orang lihat. Kadang-kadang kita udah merasa sempurna padahal belum tentu itu yang Tuhan mau. Nah, di situ kata kemuliaan di sini yang pertama itu mempunyai karakter yang takut akan Tuhan, mempunyai kesabaran dan kasih tanpa pamrih. Nah, kadang-kadang kasih tanpa pamrih ini yang susah. Ya, kasih tanpa mau menuntun balas budi terhadap sesama atau dalam keluarganya. Kadang-kadang juga kita seorang wanita atau seorang ibu, kalau ibu zaman sekarang ya mungkin di tengah-tengah kita pada malam hari ini mungkin nggak ada yang kayak gimana-gimana. Tetapi kalau kita lihat ibu-ibu yang muda sekarang, ibu-ibu yang berumah tangga, yang masih muda, belum matang dalam membentuk suatu keluarga, sehingga ketika sudah menikah ya dia melakukan apa yang dia mau bukan dengan kesejahteraan keluarga. Nah, yang di sini itu harus katanya di sini harus ada kesabaran. Ya, kemarin saya melihat TikTok ya. Makanya manusia itu harus ada kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, ya dia bisa melakukan apa saja yang menurut dia itu baik ya. Saya melihat ada seorang ibu ya, ada seorang ibu menyiram anaknya yang umur 8 tahun kayak itu, menyiram anaknya dengan air panas. Nah, padahal hal-hal sepele, kalau menurut kita yang dilakukan anaknya hal sepele, tapi kalau tidak ada kesabaran, ya, tidak ada kasih, itu bisa aja terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kan emosi kita tidak bisa tertahankan. Ya, kadang kita hilang kendali. Jadi makanya dikatakan bahwa kasih itu harus sabar. Ya, apa yang kita berikan kepada anak itu akan terus kita berikan dengan hati yang tulus. Ya, jangan ketika kita mengajari anak itu hanya beberapa kali, hanya sekali, terus kita lepas tangan. Nah, walaupun saya tahu bahwa yang ikut Zoom pada malam hari ini itu nggak ada yang seperti itu, tapi orang tua di luar sana itu masih banyak sekali. Nah, makanya kita sama-sama mau belajar. Terus di situ ada kata terakhirnya ya, yang pertama itu tadi pakaian adalah kekuatan, terus kedua kemuliaan, lalu ada yang ketiga, ia tertawa tentang hari depan. Nah, ia tertawa tentang hari depan. Nah, hari depan di sini itu dikatakan tidak ragu menghadapi masa depan. Ya, mungkin ragu tentang anak-anak yang belum percaya kepada Yesus. Kadang-kadang ibu-ibu dalam satu keluarga itu saya yakin dan percaya bahwa enggak semua ya orang yang mungkin yang sudah melayani Tuhan, yang sudah pendeta atau yang sudah pelayanan sehari-hari keluarganya semua sudah takut akan Tuhan. Bahkan ada kok pendeta yang dianya pendetanya seorang pendeta, terus anak-anaknya ada yang nggak takut akan Tuhan, ada juga yang nikah di luar Tuhan. Nah, itu kadang-kadang orang tua sebelum terjadi hal-hal seperti itu pasti banyak kecemasan yang dihadapi orang tua ya. Makanya memang anak itu kalau dalam suatu keluarga anak itu sudah dibentuk dari kecil sampai besar, tapi bagaimana kalau kita baru mengenal Yesus? Nah, makanya karakter-karakter itu perlu kita miliki ya ibu-ibu ya. Makanya saya katakan tadi bahwa wanita yang kuat, wanita yang hebat, karena perannya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat penting di dalam keluarga itu loh. Karena kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita punya, itu tidak cukup untuk mengendalikan keluarga kita. Nah, di sini ditekankan kepada kita
kekhawatiran itu kita tidak perlu mendarah daging di dalam hidup kita. Ya, keraguan itu tidak perlu mendarah daging dalam hidup kita. Tetapi apa? Kita harus patahkan itu. Ya, kita harus patahkan sebagai orang tua atau sebagai wanita-wanita yang hebat atau ibu-ibu yang hebat. Itu kalau kita udah hidup takut akan Tuhan, kita bisa mematahkan itu. Jadi kita tidak perlu takut dan ragu. Ya, kenapa? Karena Tuhan bersama kita selama yang kita andalkan itu adalah Tuhan, selama yang kita andalkan itu firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa walaupun tidak mudah, tapi pasti ada jalan keluar. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi, baik itu menghadapi keluarga kita, masa depan anak-anak, bahkan apa yang dapat kita berikan untuk pelayanan kita. Jadi saya mau simpulkan untuk kita ya ibu-ibu, jadikan kekuatan Tuhan itu seperti pakaian yang selalu kita kenakan setiap hari, yang tidak mau kita lepas. Karena kekuatan dari Tuhan itu senjata manusia dalam menjalani hidup. Jadi sebagai wanita yang kuat harus beriman, karakter yang baik, dan berpengharapan. Jadi sebagai wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang hebat, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, apalagi di masa-masa ini ya, berat, apalagi perkembangan zaman. Ya, banyak tantangan-tantangan bagi kita, bahkan tidak jauh-jauh di dalam keluarga kita pun, baik itu ketika kita menghadapi anak-anak, terus dalam pelayanan, campur aduk. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita jangan pernah ragu dan kita jangan pernah takut. Kenapa? Kalau kita hidup bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dan menyertai kita dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap kuat dan tetap hidup di dalam Tuhan. Tentunya kita terus beriman di dalam Tuhan. Baik ibu-ibu, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga memberkati kita semua. Namun sebelum itu saya mau tutup kita di dalam doa. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pada malam hari ini firman-Mu yang Engkau taburi bagi setiap kami, di mana kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami belajar, kami sebagai wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kuat, di mana Tuhan telah mempercayakan kami suatu kepercayaan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik itu dalam keluarga kami, tugas tanggung jawab kami, dalam pelayanan kami percaya bahwa apa yang kami tanggung hari-hari ini adalah suatu kepercayaan Tuhan bagi kami. Terus pakai kami Tuhan dalam hal apapun, baik itu untuk masa depan kami, membimbing keluarga kami, bahkan Tuhan Yesus dampak untuk keluarga kami, karena kami tahu Tuhan Yesus ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami beriman kepada Tuhan, bahkan ketika kami mempunyai karakter Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya pada malam hari ini juga Tuhan Yesus, biarlah kami boleh sama-sama belajar dan kami boleh dipenuhi dengan hikmat-Nya Tuhan. Terima kasih, dengan kekuatannya Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, boleh ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada pendoa syafaat.